Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Kurata Aina dengan NIM 22040450205 dari kelas Bimbingan Konseling A 2022. Nah, jadi di sini saya akan menjadi sebagai guru BK yang akan membawakan layanan klasikal kepada siswa. Jadi jadi topik yang saya angkat yaitu melatih konsentrasi dalam belajar. Jadi mengapa topik ini disebut up to date? Karena melatih konsentrasi belajar merupakan topik yang relevan dan up to date dalam rencana pelaksanaan layanan. Jadi saat ini dengan semakin meningkatnya gangguan perhatian dan peningkatan penggunaan teknologi, konsentrasi belajar menjadi semakin penting dalam proses pembelajaran. Jadi dengan adanya beragam distraksi yang mengintai seperti media sosial, notifikasi perangkat elektronik, dan informasi yang terus mengalir, siswa seringkali kesulitan untuk mempertahankan fokus dan konsentrasinya selama pembelajaran. Jadi dengan menyertakan topik melatih dengan konsentrasi belajar dalam rencana pelaksanaan layanan pendidikan, institusi pendidikan dapat memberikan strategi dan teknik yang relevan serta up to date bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan konsentrasi mereka dalam menghadapi tantangan pembelajaran di era modern ini. Nah, jadi rasional dari topik ini yaitu konsentrasi berpengaruh besar terhadap keberhasilan proses belajar mengajar. Nah, apabila seseorang mengalami kesulitan konsentrasi, maka proses belajar akan menjadi tidak maksimal. Nah, hal ini akan membuang waktu, tenaga, dan uang. Nah, ciri-ciri seseorang yang tidak konsentrasi antara lain itu sering bosan terhadap suatu hal, selalu berpindah tempat, ataupun tidak mendengarkan ketika diajak berbicara, atau mengalihkan pembicaraan, sering mengobrol, dan mengganggu teman-temannya yang lain. Nah, jadi metode yang akan digunakan yaitu ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Langsung saja. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Jadi ayo semuanya duduk dengan rapi karena ibu akan memulai pembelajaran. Nah, sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Nah, jadi berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian apa kabar anak-anak? Apakah baik? Oh, baik, alhamdulillah ya. Baik, jadi sebelum ibu memulai, ibu mau ini presensi dulu. Nurul Aziza Ruskan. Salsabila. Firda. Alia. Oke, baik. Ibu sangat bangga ya. Ibu mengapresiasi kehadiran kalian. Keren. Jadi baik. Jadi di sini ibu akan membawakan layanan klasikal dengan topik melatih konsentrasi dalam belajar. Nah, jadi tujuan dari kegiatan pemberian layanan ini yaitu dalam belajar bagi peserta didik adalah untuk membantu mereka untuk meningkatkan kemampuan fokus dan perhatian saat belajar. Jadi manfaatnya itu memungkinkan peserta didik untuk meningkatkan efisiensi belajar, meningkatkan pemahaman materi, mengurangi gangguan, dan meningkatkan produktivitas dalam mencapai tujuan akademik. Nah, jadi dengan latihan konsentrasi yang terstruktur, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan belajar dengan baik. Nah, jadi tahap-tahap kegiatannya yaitu ibu pertama-tama akan menjelaskan layanan yang akan dibawakan, dan kalian sebagai peserta didik diharapkan untuk mendengarkan dengan baik ya, karena setelah itu ibu akan merefleksi kalian. Nah, sebelum ibu memulai, ibu mau memberi kalian ice breaking dulu. Jadi kalian harus ikuti apa yang ibu katakan ya. Jadi contohnya itu ibu contohnya mengatakan pegang telinga, tapi di situ ibu akan memegang anggota tubuh yang lain. Nah, dengan itu akan melatih konsentrasi kalian. Nah, jadi langsung kita mulai ya. Pegang dagu. Ya, sejauh ini semuanya benar ya. Sekarang
Pegang mata. Nah, salsabila salah. Itu artinya nah salsabila kurang berkonsentrasi ya dalam ice breaking ini. Nah, baik, karena kita sudah ice breaking, sekarang gimana anak-anak? Apakah semuanya sudah mulai konsentrasi belum? Sudah, Bu. Baik. Kalau begitu, jadi sekarang Ibu akan membawakan layanannya dengan topik cara melatih konsentrasi belajar. Nah, jadi yang pertama yaitu apa sih konsentrasi belajar? Jadi konsentrasi belajar merupakan suatu istilah yang berasal dari dua kata, yaitu konsentrasi dan belajar. Menurut KBBI, konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Nah, jadi konsentrasi merupakan salah satu aspek yang mendukung siswa untuk mencapai prestasi yang baik. Dan apabila konsentrasi ini berkurang, maka dalam mengikuti pelajaran di kelas maupun belajar secara pribadi itu akan terganggu. Nah, jadi konsentrasi belajar siswa dibutuhkan pada saat pelajaran berlangsung dengan tujuan siswa akan mampu memahami materi yang disampaikan. Nah, fokus belajar siswa ini dapat dipengaruhi oleh kemampuan otak masing-masing siswa untuk fokus pada apa yang sedang dipelajari. Nah, jadi selanjutnya yaitu adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar. Nah, jadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar itu seseorang dapat berasal dari lingkungannya sendiri atau lingkungan eksternal dan diri sendiri atau internal. Nah, jadi faktor yang berasal dari lingkungan antara lain kebersihan, kerapian, tingkat kebisingan, penataan dan pencahayaan ruang belajar serta perlengkapan belajar yang ada. Jadi faktor yang berasal dari dalam diri sendiri antara lain minat terhadap mata pelajaran yang sedang dipelajari, motivasi untuk belajar, adanya perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci dan dendam, kondisi kesehatan tubuh dan perasaan bosan ketika belajar ataupun berada di sekolah. Nah, jadi cara meningkatkan konsentrasi belajar adalah adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Yang pertama itu menciptakan suasana belajar yang kondusif, menata ruang atau meja belajar, menciptakan suasana yang nyaman dan menghindari gangguan dapat membantu meningkatkan konsentrasi. Nah, jadi selanjutnya menentukan target belajar, memiliki tujuan yang jelas dalam belajar dan juga dapat membantu memfokuskan pikiran dan meningkatkan konsentrasi. Yang ketiga, membuat jadwal pelajaran yang konsisten. Dengan memiliki jadwal belajar yang teratur, pikiran dapat lebih siap dan fokus saat belajar. Yang keempat, yaitu beristirahat secara teratur. Jadi istirahat singkat setiap jangka waktu tertentu dapat membantu menjaga konsentrasi dan kebugaran mental. Yang kelima, yaitu kalian harus menghindari gangguan belajar, menjauhkan diri dari gangguan seperti gangguan televisi ataupun suara bising yang dapat membantu mempertahankan konsentrasi kalian. Nah, jadi yang keenam itu makan makanan yang bernutrisi dan tidur yang cukup. Jadi nutrisi dan istirahat yang cukup itu dapat mempengaruhi konsentrasi dan daya tahan tubuh dalam belajar ya anak-anak. Nah, jadi yang ketujuh adapun melakukan meditasi atau olahraga ringan. Nah, jadi kegiatan ini dapat membantu meningkatkan pikiran dan meningkatkan fokus kalian saat belajar. Nah, yang kedelapan yaitu membuat ritual sebelum belajar seperti ritual peregangan, minum air atau merapikan meja belajar. Nah, dapat membantu mempersiapkan pikiran untuk belajar. Nah, baik, jadi sampai situ materi yang Ibu bawakan. Jadi setelah Ibu membawakan materi tadi, apakah di antara kalian ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, nak Salsa silahkan. Saya mau bertanya, Bu, bagaimana caranya meningkatkan cara kita konsentrasi dalam belajar? Wah, pertanyaannya sangat bagus ya, Nak Caca. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara meningkatkan konsentrasi belajar.
Nah, jadi caranya itu dengan mengidentifikasi dan mengatasi gangguan yang menghambat konsentrasi saat belajar. Memerlukan pendekatan yang sistematis. Yang pertama yaitu penting untuk mengenali sumber gangguan yang dapat berasal dari lingkungan fisik, seperti kebisingan atau gangguan visual yang seperti Ibu jelaskan tadi. Jadi serta faktor internal seperti kelelahan, stres ataupun kecemasan. Jadi setelah mengidentifikasi sumber gangguan, langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan yang sesuai. Nah, jadi hal ini tuh dapat meliputi atau menciptakan lingkungan belajar yang akan tenang dan bebas dari gangguan. Mengatur jadwal belajar yang teratur dengan istirahat yang cukup. Jadi dengan menggunakan teknik relaksasi seperti meditasi atau pernafasan dalam untuk mengelola stres dan kecemasan serta mengurangi distraksi dari perangkat elektronik ataupun media sosial. Jadi selain itu penting untuk mempraktikkan teknik konsentrasi seperti fokus pada satu tugas pada satu waktu, mengatur prioritas belajar dan memecah materi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memudahkan pemahaman. Nah, jadi dengan konsistensi dan kesabaran dalam menerapkan strategi-strategi ini, individu dapat mengatasi gangguan yang menghambat konsentrasi dan meningkatkan efektivitas belajar mereka. Nah, jadi hari ini karena kita sudah membahas mengenai cara melatih konsentrasi. Nah, jadi Ibu sekarang ingin mendengar pemikiran dan pengalaman kalian mengenai materi ini. Apakah ada yang ingin berbagi? Baik, silahkan Nak Nurul. Jadi Nak Nurul tadi mengatakan biasanya kesulitan untuk tetap fokus saat belajar di rumah karena terlalu banyak gangguan dari keluarga ataupun suara di sekitar. Jadi hal itu memang bisa menjadi tantangan yang umum, terutama saat belajar di lingkungan yang ramai. Nah, jadi bagaimana kalian biasanya mengatasi gangguan tersebut? Baik, jadi Nak Nurul ini biasanya mencoba untuk menciptakan lingkungan belajar yang tenang, misalnya dengan menggunakan handphone ataupun menemukan tempat yang lebih sepi di rumah ya. Wah, itu ide yang sangat bagus ya Nak Nurul. Jadi memiliki lingkungan belajar yang tenang bisa membantu meningkatkan konsentrasi. Nah, apakah ada lagi yang ingin berbagi? Baik, silahkan Nak Alia. Ibu, saya itu kadang sulit untuk memusatkan perhatiannya saya ketika belajar karena pikiran saya itu sering melayang-layang ke hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan pelajaran, Bu. Baik, jadi pikiran melayang itu memang sering menjadi masalah ya dalam pembelajaran. Tetapi apakah ada teknik khusus yang telah coba lakukan untuk membantu tetap fokus? Iya, Bu, ada. Saya biasanya melakukan teknik meditasi pernapasan karena itu dapat membantu saya menenangkan pikiran dan membawa kembali fokus saya pada tugas yang sedang saya kerjakan, Bu. Wah, sangat bagus ya. Jadi teknik meditasi ini bisa menjadi alat yang ampuh untuk mengembangkan konsentrasi. Nah, baik. Jadi terima kasih untuk kalian yang telah berbagi pengalaman, teman-teman atau adik-adik, anak-anak. Mari kita terus mencari cara yang dapat membantu kita untuk meningkatkan konsentrasi belajar kita bersama-sama. Nah, jadi dalam sesi ini hari ini kita membahas tentang cara melatih konsentrasi belajar.
Nah, jadi kita telah membahas berbagai strategi dan pengalaman dari masing-masing dari diri kalian. Nah, jadi dari diskusi ini kita dapat melihat bahwa ada beragam tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan fokus saat belajar, mulai dari gangguan lingkungan hingga perasaan stres. Namun, kita juga telah melihat beberapa teknik yang berhasil digunakan oleh beberapa dari anak-anak sekalian, seperti dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang tenang dan menggunakan teknik meditasi. Nah, baik, jadi kesimpulannya yaitu latihan konsentrasi belajar itu memang sangat membutuhkan kesabaran dan eksperimen untuk menemukan apa yang paling efektif bagi masing-masing dari kita. Tetapi dengan konsistensi dan dedikasi ini kita dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi kita dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Jadi baik, saat ini mari kita luangkan waktu sejenak untuk merefleksikan diri mengenai topik yang telah kita diskusikan atau kita bahas pada hari ini. Nah, yaitu cara melatih konsentrasi belajar. Jadi ibu ingin anak-anak semua memikirkan tentang pengalaman kalian sendiri dan mencoba meningkatkan konsentrasi saat belajar. Apakah ada momen atau strategi tertentu yang telah berhasil bagi kalian, dan apakah ada hal-hal yang mungkin menjadi tantangan atau hal-hal yang ingin kalian tingkatkan dalam mengembangkan konsentrasi belajar kalian. Apakah ada? Baik, jadi Alia ini mengatakan bahwa dia menemukan bahwa menetapkan jadwal belajar yang teratur membantu Alia ini untuk tetap fokus, tapi masih merasa sulit untuk tidak tergoda oleh media sosial dan ponselnya. Nah, baik, jadi terima kasih ya atas kejujuranmu. Jadi menetapkan jadwal belajar yang teratur itu memang merupakan strategi yang sangat-sangat baik ya. Jadi sebelum kita akhiri sesi ini hari ini, Ibu ingin menyampaikan kesan dan pesan dari layanan kita hari ini. Jadi Ibu melihat antusiasme dan keterbukaan dari setiap diri kalian dalam berbagi pengalaman dan strategi untuk melatih konsentrasi belajar. Nah, hal ini tuh sangat membanggakan ya. Jadi Ibu harap setiap dari kalian dapat terus mengaplikasikan strategi-strategi ini dalam kegiatan belajar sehari-hari. Jadi kalian perlu ingat bahwa setiap usaha kecil yang kalian lakukan untuk meningkatkan konsentrasi memiliki dampak yang besar pada hasil belajar kalian. Jadi Ibu sangat percaya bahwa dengan kerja keras dan kesabaran kalian semua itu insya Allah akan mendapat dan mencapai potensi belajar kalian yang terbaik dan sebaik mungkin. Jadi baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini dan kerjasamanya hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Jadi Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak.